Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza azamat ummatid dunya nuzi'at minha khaybatul islam wa idza darakatil amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar khurrimat barakatil wahyi wa idza tasabat ummati sakatat min ainillah. Wa qala aidan An-Nawfal ibn Muawiyah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada awal bulan Zulqa'dah, pada awal bulan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah di antara 12 bulan. Bulan itu bernama bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Barang siapa yang beramal pada 4 bulan ini, amal mereka akan dilipat gandakan. Barang siapa yang berbuat dosa pada 4 bulan ini, dosa mereka pun akan dilipat gandakan. Di antara 12 bulan satu keutamaan Ramadan. Di luar Ramadan Allah berikan keutamaan 4 bulan. Masjid di muka bumi ini mulia, tapi di antara seluruh masjid yang paling mulia Allah berikan 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lainnya. Maka menjadi kewajiban buat kita untuk mengagungkan sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu minggu ada 7-8 hari. Di antara hari yang mulia adalah Sayyidul Ayyam, pada hari yang dimuliakan Allah. Dan ini menjadi sebuah renungan buat kita bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama saya mohon maaf, memang banyak masjid yang melaksanakan i'tikaf pada bulan Ramadan, tapi hanya bisa dikatakan dan dihitung dengan jari masjid yang masih beriktikaf di luar bulan suci Ramadan. Ini saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kita akan iklankan kepada masjid-masjid yang lain untuk bisa mencontoh-contoh, meniru-niru, menyibuk-nyibukkan diri, melelah-lelahkan jasad kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi saya berangkat dari rumah jam 1:30. Karena saya bangun tadi jam 1:30 bersama istri bertahajud. Kemudian jadwal schedule saya dapatkan tadi malam jam 3:30 kajian, jam 3 tahajud. Mungkin karena kondisi fisik kesehatan kita bersama mungkin agak sedikit tertunda, dan subuh ini saya ada kajian pula. Baik ibu-ibu yang dimuliakan, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran ada 30 juz 114 surah. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Dalam Al-Quran
ada satu perintah amar. Perintah ini saling berkaitan. Perintah ini saling berangkai. Antara satu perintah dengan perintah lain itu saling berkaitan. Allah menggunakan kata perintah itu, kalau Allah menggunakan kata, menyebut satu kata, maka Allah akan mengaitkan kata itu dengan kata selanjutnya. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Ada yang diulang sebanyak 17 kali, ada yang diulang sebanyak 43 kali, ada yang diulang sebanyak 75 kali. Kalau bapak ibu ketemu dengan ini perintah yang saling berkaitan dan kata itu diulang-ulang oleh Allah, itu menandakan perintah itu penting. Menandakan bahwa perintah itu sangat penting. Karena perintah itu diulang-ulang oleh Allah berulang-ulang kali dengan bahasa yang sama atau dengan bahasa yang berbeda, tapi tujuannya sama. Kalau ketemu dengan perintah itu, maka satu perintah dengan perintah yang lainnya itu harus dikerjakan. Karena perintah itu satu perintah dikaitkan. Kalau satu perintah ini dikerjakan, yang perintah ini ditinggalkan, yang dikerjakan tidak akan diterima Allah. Maka kedua-duanya mesti dikerjakan. Apa perintahnya? Ada 3 perintah yang mau kita sampaikan pada dini hari ini. Yang pertama, perintah yang berangkai itu adalah ati Allah wa ati'ur Rasul. Bapak ibu boleh baca dalam Quran, kalau Allah menggunakan kata ati Allah wa ati'ur Rasul, kalau Allah menggunakan kata ati Allah, maka diikuti setelahnya wa ati'ur Rasul. Dan itu sering-sering diulang oleh Allah dalam Al-Quran. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Maknanya apa? Orang yang taat kepada Allah mesti mentaati Rasul. Kalau ada orang taat kepada Allah tapi tidak mau mentaati Rasulullah, maka ketaatannya kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah. Sebaliknya, kalau ada orang taat kepada Rasul tapi tidak mau mentaati Allah, maka ketaatannya kepada Rasul tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Taat kepada Allah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang diutus oleh Allah. Taat kepada Rasul, beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul adalah meyakini apa yang disampaikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qauli fi'li takrir, mulai perkataan, perbuatan, persetujuan kita yakini. Karena nabi kita tidak pernah berbohong. Itu yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mohon maaf, orang-orang dulu, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, itu keimanan mereka itu luar biasa. Makanya wajar kalau Allah menceritakan mereka dalam Al-Quran. Sampai-sampai Allah menggunakan kata radhiyallahu an wa radu'an. Allah ridho dengan mereka, mereka pun ridho dengan Allah. Karena keimanan para sahabat itu meyakini apa yang disampaikan Allah, meyakini apa yang disampaikan Rasulullah, itu melebihi panca indera mereka. Makanya para tabi'in mengatakan sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang tidak berkepala. Kenapa dikatakan tidak berkepala? Maksudnya sahabat Nabi itu bukan tidak punya kepala. Sahabat Nabi itu bukan berarti tidak punya kepala. Sahabat Nabi itu tidak menggunakan, terkadang tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan panca inderanya untuk meyakini perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa betul Pak Ustaz? Kita lihat. Ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ketika terjadi peristiwa Isra, Nabi diperjalankan oleh Allah, bukan berjalan sendiri, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Haram ke Aqsa ini jaraknya jauh, bukan Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Haram ke Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram Masjid Nabawi itu jaraknya dekat, 480 km. Kalau ditempuh pakai bus 7 jam, kalau ditempuh pakai unta seminggu 2 hari, kalau ditempuh jalan kaki 4 minggu 5 hari. Pekanbaru Jambi. Tapi ini bukan Mekah Madinah, ini Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Aqsa itu di kawasan Sam, Palestina. Kemudian diperjalankan oleh Allah sampai di Sam, di Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun sebelum fajar. Apa kata Abu Lahab sama Abu Jahal? Abu Lahab, Abu Jahal berkata kepada Abu Bakar. Kata Abu Lahab, "Hai Muhammad, percayakah engkau ada satu orang anak muda gila, dia mengaku jalan dari kota Mekah ke Sam, kemudian naik ke atas langit bertemu Tuhannya, kemudian dia turun sebelum fajar. Apakah kau percaya wahai Abu Bakar?" Apa kata Abu Bakar? "Wahai Abu Lahab, anak muda yang kau maksud gila itu siapa?" Kata Abu Lahab, "Itu ada anak muda gila, dia ngaku jalan dari kota Mekah menuju Sam, kemudian dari Sam dia naik ke atas langit bertemu dengan Tuhannya, kemudian turun sebelum fajar. Apakah kau percaya wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar kepada Abu Lahab, "Hai Abu Lahab, anak muda gila yang kau maksud itu siapa?" Kata Abu Lahab, "Anak muda gila itu Muhammad, kawan Waang tu." Mendengar jawaban seperti itu, Abu Lahab tundukkan hatinya. Logika Abu Bakar tidak bisa menerima. Tidak ada satupun logika saat itu yang bisa membenarkan ada manusia yang berjalan dari kota Mekah ke Sam, kemudian naik ke atas langit, kemudian turun sebelum fajar dalam masa 1 malam. Tidak ada. Tapi apa kata Abu Bakar? Abu Bakar merendahkan hatinya, lalu dia berkata, "Wallahi, demi Allah," kata Abu Bakar, "sekiranya apa yang engkau sampaikan itu adalah benar dari omongan Muhammad." Kata Abu Bakar, "Sekiranya yang kau sampaikan itu benar dari Muhammad," kata Abu Bakar, "wallahi, demi Allah, lebih daripada yang kalian sampaikan, saya akan percaya dengan omongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Patah logika, patah akal Abu Bakar untuk meyakini perkataan Nabi. Berbeda dengan kita. Abu Bakar itu orang pintar. Sahabat Nabi yang paling pertama masuk Islam Abu Bakar. Sahabat yang paling tertua Abu Bakar. Orang yang paling arif, bijaksana. Paling bijaksana, pintar, Abu Bakar. Patah logikanya demi meyakini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sama je awak tu, Pak. Awak aku bontok codiak. Tapi kadang-kadang bongak juga. Abu Bakar tu pintar. Patah logika demi meyakini perkataan Rasulullah. 1. 2. Ketika terjadi peristiwa hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi peristiwa hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berangkat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Malam itu akan berangkat dari kota Mekah menuju kota Madinah bersama Abu Bakar dan rombongan yang lainnya. Tapi sebelum berangkat, Rasulullah panggil Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tahu di luar rumah Nabi ada kelompok orang kafir yang sangat besar yang malam itu akan berencana membunuh Nabi. Maka sebelum Nabi berangkat bersama Abu Bakar ke Madinah, Nabi panggil Ali bin Abi Thalib. "Ali, ta'al, labbaika ya Rasulullah." Datang Ali. Apa kata Ali? "Ada apa wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Wahai Ali, kami akan berangkat menuju kota Madinah bersama Abu Bakar dan rombongan yang lainnya." Kata Nabi, "Wahai Ali, gantikan tempat tidurku." Maknanya jelas, tidak ada makna kias. Artinya Nabi disuruh tidur di atas, menggantikan tempat tidur Nabi. Ali ini berbeda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar sahabat yang paling tua, Ali ini sahabat yang paling muda. Kalau Abu Bakar ini alim, Ali bin Abi Thalib ini intelek, pintar.
Ali mengetahui di luar rumah Nabi ada orang kafir yang akan datang membunuh Nabi malam itu. Sementara Nabi pergi bersama Abu Bakar ke Madinah. Ali disuruh menggantikan tempat tidur Nabi, tidur di atas kasur Nabi. Ali tahu resiko yang akan dihadapinya. Kalau nanti orang kafir masuk ke rumah Nabi, dia cari Nabi, tidak ketemu Nabi, jumpa Ali, tidur di kasur Nabi, Ali akan dibunuh. Ali tahu. Tapi apa kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Wahai Ali, aku akan pergi bersama Abu Bakar dan rombongan lainnya ke Madinah. Kata Nabi, gantikan tempat tidurku. Kemudian Nabi berkata, apa kata Rasulullah? Wahai Ali, besok kau jumpa aku di Madinah. Besok kau jumpa aku di Madinah. Besok kau jumpa aku di Madinah. Mendengar Nabi berkata demikian, apa kata Ali? Demi Allah, malam ni aku tak akan mati. Malam ni aku tidak akan terbunuh. Kenapa? Kekasihku Nabi Muhammad telah mengatakan, besok kau jumpa aku di Madinah. Patah logika sahabat demi meyakini perkataan Nabi. 2. 3. Ketika kisah yang masyhur dalam Hikayatus Sahabah, Abu Darda keluar dari rumahnya, baca doa yang diajarkan Nabi. Jadi keluar rumah, diajarkan Nabi baca doa. Doa itu diamalkan oleh Abu Darda. Ketika keluar dari rumah, dalam Hikayatus Sahabah dikatakan, Abu Darda belum jauh dari rumahnya. Abu Darda masih melihat perkampungannya. Itu tandanya belum jauh. Jalan Abu Darda. Ketika Abu Darda jalan, datang satu orang sahabat. Assalamualaikum Abu Darda. Waalaikumsalam. Wahai Abu Darda, aku barusan melihat melewati perkampunganmu. Aku lihat kampungmu sedang terbakar. Pulanglah sebentar Abu Darda, lihatlah, aku takut rumahmu nanti ikut terbakar. Maka dihadapkan badan Abu Darda, dibalikkannya. Dilihatnya ada asap hitam yang sangat besar, ada api besar yang memerah. Nampak di mata Abu Darda perkampungannya sedang terjadi kebakaran. Apa kata Abu Darda? Wallahi, demi Allah, rumahku takkan terbakar. Dia jalan lagi. Datang satu orang sahabat. Wahai Abu Darda, aku barusan melewati perkampunganmu. Banyak rumah di kampungmu yang telah terbakar. Pulanglah sebentar Abu Darda, aku takut rumahmu ikut terbakar. Kata Abu Darda, wallahi, demi Allah, rumahku tak akan terbakar. Jalan lagi Abu Darda. Datang sahabat yang ketiga. Apa kata sahabat yang ketiga? Wahai Abu Darda, aku menyaksikan dengan mata kepalaku, setiap rumah di perkampunganmu telah hangus terbakar. Sekarang api sedang membakar kampungmu. Api sedang membakar rumahmu. Pulanglah Abu Darda. Pulanglah Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Wallahi, demi Allah, rumahku tak akan terbakar. Jalan lagi Abu Darda. Datang sahabat yang keempat. Apa kata sahabat yang keempat? Wahai Abu Darda, aku menyaksikan dengan mata kepalaku, setiap rumah di perkampunganmu telah hangus terbakar. Yang tinggal satu-satunya selamat cuman rumah engkau, wahai Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sadaqta ya Nabiullah, sadaqta ya Rasulullah. Benarlah engkau Nabi, benarlah engkau Rasul. Apa kata sahabat ini? Wahai Abu Darda, apa yang Nabi ajarkan kepadamu? Kata Abu Darda, Nabi telah mengajarkan kepadaku satu doa. Kalau doa itu dibaca keluar rumah pagi hari, Allah jaga rumah sampai sore hari. Kalau dibaca doa itu sore hari, Allah jaga rumah kita sampai esok paginya. Apa doanya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim, ma sa'allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Apa bedanya doa ini dengan doa mau tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amit. Apa bedanya doa ini dengan doa bangun tidur? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Apa bedanya doa ini dengan doa mau makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Apa bedanya doa ini dengan doa habis makan? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Apa bedanya doa ini dengan doa masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa bedanya doa ini dengan doa keluar WC? Alhamdulillah, alhamdulillahillazi azhaba anni hadza wa afani. Tidak ada bedanya. Tapi Abu Darda meyakini doa yang diajarkan Nabi melebihi mata yang dilihat, api yang dilihat oleh matanya. Berbeda dengan kita.
Awak makin tinggi sekolah, diajarkan doa-doa seperti ini. Apa kata kita? Ini doa-doa masnunah, Ustaz. Adab-adab. Abu Darda meyakini doa yang disampaikan Nabi melebihi api yang dilihat oleh matanya. Begitu keyakinan Abu Darda dengan apa yang disampaikan Nabinya. La ilaha illallah. 3. Ada orang ngomong dengan saya, itu kan sahabat Nabi, Ustaz. Ada enggak orang kafir yang percaya dengan Nabi? Banyak. Jangan disangka sahabat Nabi saja yang percaya dengan Nabi, orang kafir pun percaya dengan Nabi. Suatu ketika Rasulullah naik ke atas bukit Safa. Di belakang bukit Safa itu ada kerajaan King Saud besar. Naik di atas bukit Safa. Nabi kumpulkan seluruh karib kerabatnya di kota Mekah. Ada riwayat mengatakan karib kerabat Nabi ini jumlahnya 43 orang. Ada riwayat mengatakan sahabat Nabi ini jumlahnya, karib kerabat Rasul ini jumlahnya 63 orang. Ada sebagian mengatakan 75 orang. Termasuk di dalamnya Abu Lahab. Naiklah Nabi ke atas bukit Safa. Karib kerabat Nabi berkumpul di bawah bukit Safa. Apa kata Nabi? Wahai penduduk kota Mekah, seandainya aku katakan kepada kalian, di sebelah bukit sana ada orang yang akan datang mau membunuh kalian, apakah kalian percaya? Apa kata orang Mekah? Ya Muhammad, engkau tu al-amin, orang yang dapat dipercaya. Engkaulah satu-satunya manusia yang lahir di lembah Mekah ini. Mulai dari kau lahir sampai sekarang, engkaulah manusia yang tidak pernah bohong. Ini Nabi kita, Pak. Manusia yang tidak pernah bohong. Beda dengan kita yang mengaku umatnya, tiap hari menduto jokojonya la ilaha illallah. Nabi kita manusia tidak pernah bohong. Apa kata Rasulullah? Wahai orang Mekah, kalau seandainya kalian percaya kepadaku, kata Nabi, berimanlah kalian kepada Allah. Jika tidak, akan datang azab dari akhirat yang sangat pedih kepada kalian. Ketika Nabi sudah mengajak orang Mekah beriman kepada Allah, ketika Nabi sudah mengajak orang Mekah taat kepada Allah, yang tadinya orang Mekah percaya berbalik tidak percaya. Yang tadinya orang Mekah mencintai Nabi berbalik membenci Nabi. Seluruh orang kota Mekah pulang meninggalkan Nabi seorang diri. Tinggallah di bawah itu Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Ya Muhammad, untuk urusan inikah engkau kumpulkan kami di sini? Abu Lahab ini punya 3 hubungan dengan Nabi. Yang pertama, paman Nabi. Ayah Nabi dengan Abu Lahab itu adik-beradik. Dari mana datang adik-beradiknya? Kakek Nabi Abdul Muthalib. Punya bini ompek, punya anak 6 boleh, 10 jantan 6 batino. Dari istri pertama lahir Abdullah, Abu Talib, Atika, Ruqayyah dan lain-lain. Dari istri kedua lahir Abbas dan lain-lain. Dari istri ketiga lahir Hamzah dan lain-lain. Dari istri keempat Luna lahir Abu Lahab. Jadi Abu Lahab, Abbas, Hamzah paman Nabi seayah tapi tak seibu. Abu Lahab ini mencintai Nabi 42 tahun. Sampai-sampai Abu Lahab memerdekakan hamba sahayanya Suwaibah hanya untuk kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itu Abu Lahab marah. Hai Muhammad, untuk perkara ini kan engkau kumpulkan kami di sini. Abu Lahab meninggalkan Nabi seorang diri. Menangislah Nabi seorang diri di atas bukit Safa. Nangis Nabi. Abu Lahab pulang ke rumah anaknya. Sampai depan rumah anaknya, apa kata Abu Lahab? Wahai anak-anakku, aku tidak akan mau menghindari kepalaku dari terik matahari. Aku tidak akan mau melangkahkan kakiku ke rumah kalian sebelum kalian ceraikan semua anak Muhammad. Makanya mohon maaf, Abu Lahab punya 3 hubungan dengan Nabi. Pertama, paman Nabi. Yang kedua, tetangga Nabi. Bapak ibu yang pergi umroh, itu kalau kita masuk di jalur Sofwa, itu ada pintu WC 3. Kemudian kita arah masuk ke tempat tawaf di sebelah kiri.
Kemudian lurus kita arah ke rumah Nabi yang berwarna kuning. Sampai ibu di rumah Nabi itu, di seberang rumah Nabi ada WC. WC itu rumah Abu Lahab, tetangga Nabi. Yang ketiga, Abu Lahab ini besan Nabi. Besannya bukan sekali, 2 kali. Karena anak Nabi Ruqayyah dan Ummu Kalsum menikah dengan 2 orang anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, sebelum dinikahi oleh Utsman. Apa kata Abu Lahab kepada anaknya? Wahai anakku Utbah dan Utaibah, aku tidak akan mau menghindari kepalaku dari terik matahari. Aku takkan mau menginjakkan kakiku ke rumah kalian sebelum kalian ceraikan anak Muhammad. Maka keluarlah anak Abu Lahab, Utbah, Utaibah keluar menceraikan anak Rasulullah. Satu orang anak Abu Lahab namanya Utbah. Ini kisahnya masyhur. Dia kejar Rasulullah, dia panggil Nabi, "Ya Muhammad." Bayangkan seorang menantu memanggil mertua dengan nama-nama saja. Apa kata Rasulullah? "Ada apa wahai anakku?" Kata Utbah, "Wahai Muhammad, aku tak percaya dengan agama yang kau bawa. Aku tak percaya dengan apa yang kau sampaikan. Mulai hari ini, mulai saat ini, aku ceraikan anakmu." Menetes air mata Nabi. Ayah mana yang tak menangis anaknya diceraikan oleh menantunya tanpa adab, tanpa akhlak, tanpa etika? Tak cukup itu, Utbah ini pun meludahi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hancur hati Nabi, hancur hati Nabi. Kemudian Nabi mengangkat tangan dan berdoa. Saya sarankan kepada jamaah sekalian, semua doa Nabi hafalkan, amalkan. Tapi doa yang satu ini saya minta tolong jangan dihafal dan jangan diamalkan. Apa doa Nabi? Nabi ketika diludahi oleh Utbah menantunya wajahnya, Nabi mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi? Allahumma salli ala kalban wa kilab. Ya Allah, turunkanlah satu ekor anjing dari anjing nerakamu untuk membunuh Utbah itu. Itu doa Nabi. Pulang Utbah ke rumah mengadu dengan ayahnya. Apa kata ayahnya? Wahai Utbah, dari mana kau? Kata Utbah, dari tempat Muhammad. Ngapain kau di situ? Aku caci maki Muhammad, aku hina Muhammad, aku kata-katai Muhammad. Kata Abu Lahab, terus Muhammad ngomong apa? Kata Utbah, Muhammad tidak ada ngomong. Terus saya ceraikan anak Muhammad. Kata Abu Lahab ayahnya, terus Muhammad ngomong apa? Muhammad tak ada ngomong. Terus kata Utbah, aku ludahkan wajah Muhammad. Kata Abu Lahab, terus Muhammad ngomong apa? Utbah mengatakan, Muhammad tidak ada ngomong, tapi dia doa. Kata Abu Lahab, dia doa dengan siapa? Dengan Tuhannya. Apa yang dia minta? Kata Utbah, Muhammad berdoa dengan Tuhannya, meminta seekor anjing dari anjing neraka untuk membunuhku. Mendengar jawaban Utbah, Abu Lahab nangis. Apa kata Abu Lahab? Mampu yang nak, mampu yang. Muhammad tak pernah bohong. La ilaha illallah. Abu Lahab, yang satu surat turun menyatakan Abu Lahab ini penghuni neraka jahanam abadan selama-lamanya. Begitu yakin ya dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bagaimana dengan kita yang mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku solat 5 waktu di masjid, yang mengaku ahli Quran, wandai wanjus bacaan Qurannya, yang mengaku ahli masjid, yang mengaku ahli zikir. Mana keyakinan kalian dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah. Begitu orang dulu meyakini apa yang disampaikan Rasulullah. Tidak pakai akal mereka. Kini awak beragama ini dengan akal-akalan. Satu, ati Allah wa ati Rasul. 2. Yang kedua, perintah merangkai yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat, iqamus shalah wa itaz zakat, aqimus shalah wa yutuz zakat. Dirikan salat, bayar zakat, dirikan salat, bayar zakat, dirikan salat, bayar zakat. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan ini ayat, aqimus shalah, pasti diikuti katanya wa atuz zakat, iqamus shalah wa itaz zakat, aqimus shalah wa yutuz zakat. Dirikan salat, bayar zakat, dirikan salat, bayar zakat, dirikan salat, bayar zakat. Maknanya apa? Kalau ada orang solat tidak bayar zakat, solat mereka tidak diterima Allah. Kalau ada orang bayar zakat tidak mendirikan solat, zakat mereka tertolak di sisi Allah. Karena ini perintah merangkai.
Hari ini apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Berapa banyak hari ini kita mendirikan sholat tapi tidak membayar zakat? Berapa banyak hari ini orang yang membayar zakat tapi tidak mendirikan sholat? Satu amal mereka kerjakan, amal lain mereka tinggalkan, maka amal yang dikerjakan ini tidak akan diterima Allah. Dua, ini perintah berangkai yang kedua. Perintah berangkai yang ketiga, Allah menggunakan dengan bahasa yang berbeda. Apa yang digunakan oleh Allah? Aniskur li wali walidayya. Berbuat baiklah engkau kepada Allah, berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tua. Tidak diterima kebaikan kalian kepada Allah, tahajud, sujud, duha, baca Quran, semuanya, kalau kalian tidak pandai berbuat baik kepada ayah dan ibu kalian. Kalau ada orang berbuat baik kepada Allah tapi tidak mau berbuat baik kepada ayah ibunya, kebaikannya kepada Allah tidak akan diterima Allah. Sebaliknya, kalau ada orang berbuat baik kepada ayah ibunya tapi dia tak berbuat baik kepada Allah, kebaikan kepada ayah ibunya semuanya tertolak di sisi Allah, tidak diterima. Ada di antara kita hari ini yang tahajudnya luar biasa, 5 waktu ke masjid, pakai jilbab panjang, pakai manset, pakai kaos kaki, pakai nikob, pakai purdah, pakai cadar. Suaminya 5 waktu ke masjid, anak-anaknya 5 orang hafiz-hafizah Quran, penghafal Quran. Satu keluarga tahajud terjaga, duhanya terjaga, isrofnya terjaga, bacaan Qurannya terjaga, infak sedekahnya terjaga, puasa Senin Kamisnya terjaga, puasa Nabi Daudnya terjaga. Luar biasa satu keluarga ini, amal-amalnya terjaga. Tapi maaf, sudah 8 tahun, 10 tahun dia tak tengok ayah ibunya. Udah bertahun-tahun dia tak tahu di mana ayah ibunya. Udah berbulan-bulan dia tak dapat kabar ayah ibunya. Udah berminggu-minggu dia tak tahu apa yang dimakan oleh ayah ibunya. Maka anak yang seperti ini, maaf, bertahun-tahun dia putuskan silaturahmi dengan ayah ibunya. Walaupun anak seperti ini amalannya segudang, seluruh amal mereka tidak akan diterima Allah. Sebaliknya, kalau ada di antara kita hari ini yang pandai melayani ayah ibunya, tidak ada makanan kita berikan makanan, tidak ada uang kita berikan uang kepada ayah ibu. Sakit ayah ibu kita bawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit kita jaga. Bahkan ada di antara kita hari ini yang membersihkan kotoran ayah ibunya lebih dia cintai daripada memakan makanan yang paling dia sukai. Sempurna dia melayani ayah ibunya, tapi dia tinggalkan sholat, dia injak-injak perintah Allah. Maka kebaikan yang dia kerjakan selama ini kepada ayah ibunya seluruhnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi renungan buat kita bersama. Makanya mohon maaf, ceramah ini selalu berulang-ulang saya sampaikan. Dahulu tahun 2016 saya ceramah di Arengka ujung sana. Habis ceramah saya pulang, habis ceramah pulang masuk WA di handphone saya. Dalam WA itu satu orang ustaz kirim WA dengan saya. Kemudian saya baca WA-nya. Apa yang saya baca? Maaf. Saya baca WA itu dalam handphone saya. Ketika saya baca WA itu, air mata saya menetes. Kenapa air mata saya menangis? WA itu percakapan satu orang ibu kepada anaknya. Ibu sedang menelpon anaknya, dia berbicara dengan anaknya. Kata ibunya, "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam." Kata ibunya, "Nak, sudah 1 bulan kau tak tengok ibu. Apa yang membuat kau berhalangan tak tengok ibu nak? Apakah kau sibuk dengan pekerjaanmu?" Minggu yang kedua ibunya nelpon lagi, "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam." Kata ibunya, "Nak, ibu dapat kabar kau baru beli mobil baru." "Apa betul nak?" Kata anaknya, "Betul bu." Kata ibunya, "Alhamdulillah nak, ibu bangga kau pandai menyenangkan hati anak istrimu." Minggu yang ketiga ibunya telepon lagi, "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam." Kata ibunya, "Nak, ibu dapat kabar kau baru beli rumah baru." "Apa betul nak?" Kata anaknya, "Betul." Kata ibunya, "Alhamdulillah, ibu senang kau bertanggung jawab dengan anak istrimu." Minggu yang keempat ibunya nelpon lagi. Apa kata ibunya? "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam." "Nak, ibu tadi pergi ke pasar. Di pasar ibu bertemu dengan temanmu. Kata temanmu kamu baru beli anak anjing seharga 40 juta dari negeri Belanda. Kau siapkan rumah anjingmu depan rumahmu. Kau kasih makan anjingmu pagi, siang dan sore. Kau mandikan anjingmu pagi, siang dan sore. Kau jaga anjingmu pagi, siang dan sore. Kau pelihara anjingmu pagi, siang dan sore." Apa kata ibunya? "Wahai anakku, dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya.
Kata ibunya, wahai anakku, demi Allah, seandainya Allah menciptakan ibu untuk yang kedua kali turun di muka bumi ini, seandainya Allah menciptakan ibu untuk yang kedua kali turun di muka bumi ini, kata ibunya, demi Allah nak, demi Allah, ibu tidak ingin terlahir sebagai manusia, ibu ingin lahir sebagai seekor anjing, biar berada depan rumahmu dan melihat wajahmu setiap hari. Mak bapak kita tidak butuh harta kita, Pak. Dia tidak butuh rumah kita. Dia tidak tahu berapa aset kekayaan kita. Dia tidak tahu berapa apa merek mobil kita. Yang dia tahu kita ni anaknya. Apa yang membuat kita jarang menjenguk mereka? Di 1 Syawal pun, hari yang baik, bulan yang baik, kita pun tak bisa menjenguk mereka. Berapa banyak jamaah yang menghubungi saya, Pak Ustaz, kami tak bisa mengunjungi ayah ibu kami, kena uang tak punya Ustaz, sekarang ekonomi sedang sulit. La ilaha illallah. Untuk membantu kawan kita rela berhutang, untuk menolong kawan rela kita meminjam, untuk menjenguk ayah ibu kita hitung-hitungan. La ilaha illallah. Pantas hidup kita tak berkah, pantas amal kita tak diterima Allah. Makanya pulang, cari mak bapak kita. Demi Allah, orang tua kita tuh seperti Quran buruk, dibaca mungkin tak terbaca, tapi kalau dibuang berdosa. Demi Allah, tidak akan ada keberkahan. Jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab amal kita tak diterima Allah. Jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab rumah tangga kita tidak pernah sakinah. Jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab setiap usaha yang kita buat tidak pernah berkah. Hati mereka tersakiti. Pulang ke rumah, cari mak bapak kita, Pak. Pada hari yang baik, bulan yang baik, duduk bersama mereka. Duduk bersama mereka. Apa kata Imam As-Syafi'i? Imam Syafi'i pernah berkata, manusia bodoh, kalian tidak tahu apabila ayah dan ibu kalian mengangkat tangan di malam hari, kemudian dia berdoa kepada Allah, kemudian doanya cuma 1 malam, bangunnya cuma 1 malam, tapi dia doakan anak-anaknya. Kata Imam As-Syafi'i, doa ayah ibu yang seperti ini sudah cukup bagi Allah untuk menjadikan hidupnya berkah dunia akhirat. Tapi hari ini kenapa ayah ibu kita berdoa, doa itu tidak dikabulkan Allah? Jangan-jangan hati mereka tersakiti, jangan-jangan hati mereka terluka dengan ucapan dan tingkah laku kita. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, kalau bapak ibu ingin hidup berkah, pulang ke rumah, Pak. Demi Allah, duduklah bersama ayah dan ibu kita. Kata Nabi, sesaat saja kalian bersama ayah dan ibu kalian akan mendatangkan keberkahan. Kenapa kalian tak datang bersama mereka? Sesaat saja kalian duduk di hadapan mereka, membuat mereka tersenyum, akan mendatangkan sakinah. Kenapa kalian tidak duduk bersama mereka? Hari ini apa yang terjadi? Maka saya sampaikan buat kita bersama, terkhusus buat saya pribadi. Berjanjilah demi Allah, pada dini hari subuh ini, mulai hari ini kita takkan pernah lagi menyakiti hati ayah dan ibu kita. Jangan kalian siksa dengan mereka, dengan kerinduan mereka kepada kita. Pulang, demi Allah. Saya sudah banyak menyaksikan, saya sudah banyak melihat, bahkan saya sudah banyak mendapatkan laporan. Ada satu orang jamaah, perempuan sudah berusia 65 tahun, datang kepada saya. Apa katanya? Ustaz, anak saya 2 orang, 1 sudah meninggal dunia, 1 lagi sekarang sedang bekerja di Malaysia dan Singapura. Sudah 4 tahun ini dia pindah-pindah perusahaan. Sudah hampir 4 tahun dia di Singapura dan Malaysia. Sampai hari ini setiap hari raya Idul Fitri dia belum pulang, Ustaz. Semalam saya telepon, tahun ini saya suruh pulang, katanya pindah perusahaan, gaji belum keluar, premi belum keluar, dia belum bisa pulang hari ini, Ustaz. Lebaran tahun ini pun dia belum bisa pulang. Apa kata saya? 2 orang anaknya, 1 yang sudah meninggal, 1 lagi anaknya di luar negeri. Sudah 4 kali lebaran dia tak jenguk ayah ibunya. Apa kata ibunya? Ustaz, seandainya anak saya untuk pulang ke Indonesia, dia pinjam uang temannya, dia tak bawa apa-apa, dia tak bawa baju, tak bawa kue, tak bawa apa-apa untuk saya, dia bawa baju sehelai saja, datang ke Indonesia, dia berkunjung kepada saya untuk meluapkan rasa rindunya. Demi Allah, rindu itulah menjadi kado terindah yang akan saya dapatkan sampai saya mati. Mak bapak kita tak butuh harta kita, Pak. Dia butuh kita. Apa yang membuat kita hari ini tak jenguk mereka? Tak ada alasan, Pak. Jangan sakiti hati ayah ibu kita kerana menahan kerinduannya kepada kita. Mereka takkan memelas kepada kita, mereka takkan mengemis kepada kita. Maka saya minta pada kita bersama, berbuat baiklah kepada ayah dan ibu kita. Maka keberkahan demi keberkahan itu akan datang dalam kehidupan ini. Tapi ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka saya ingin sampaikan buat kita bersama, kita ni hanya punya 1 ayah kandung, kita hanya punya 1 ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kita cuma 1, ibu kita cuma 1. Harta bisa kita cari, pangkat jabatan bisa kita raih, tapi kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kita hanya sekali di kehidupan dunia ini.
Maka saya minta pada kita bersama, mulai hari ini berjanjilah kita takkan pernah lagi menyakiti hati ayah dan ibu kita. Pak, Bu, ini mohon maaf. Dulu ibu belum menikah, ibu masih gadis. Kami belum menikah, kami masih bujang. Kunci surga anak gadis, anak bujang Allah letakkan pada ayah dan ibu kita. Ridha Allah fi ridha Allah wa suhtu fi suhtu walidain. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, murka Allah bergantung dengan murka orang tua. Tapi setelah ibu menikah jadi istri orang, kami menikah jadi suami orang, maka kunci surga para istri Allah letakkan pada suaminya. Walaupun suaminya belum ke masjid, walaupun suaminya belum pandai baca Quran, walaupun suaminya belum alim, walaupun suaminya belum jadi ustaz, kunci surga Allah letakkan pada suami. Kalau ibu ingin masuk surga, minta kunci dengan suami. Lantas kunci surga kami para suami dengan siapa? Kunci surga kami para suami ada pada kedua orang tua kandung kami, terkhusus kepada ibunda kandung kami. Makanya mohon maaf kata Nabi, istri zalim, istri zalim, istri zalim, istri bodoh, istri yang melarang suaminya dekat dengan orang tua kandungnya, zalim. Jangan kalian halangi ayah, suami kalian dekat dengan ibu kandungnya. Karena kami dalam rangka minta kunci surga kepada ayah dan ibu kami. Hari ini apa yang terjadi, Pak? Kita tidak lama hidup di muka bumi ini, Pak. Kita menikah dengan istri kita tidak lama. Paling-paling 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, paling lama 40 tahun. Tapi suatu saat kita akan berpisah dengan istri kita. Kalau tidak perceraian, kematian yang akan memisahkannya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi hari ini? Kita tak lama menikah dengan istri kita 10, 20, 30, 40 tahun. Suatu saat kita akan berpisah dengan istri kita. Kalau tidak perceraian, kematian yang akan memisahkannya. Tapi dengan ayah dan ibu kandung kita sampai kiamat, hubungan itu tak akan terpisahkan. Hari ini kita lucu. Bini awak bercokak dengan mak awak lah soto lu bunyi kau mak awak. La ilaha illallah. Pantas hidup kalian tidak berkah. Pantas tidak ada ketenangan di kehidupan rumah tangga. Maka mulai hari ini pulang ke rumah. Pulang ke rumah cari mak bapak kita, duduk bersama mereka. Saya bayangkan, Pak, apa yang kita bayangkan? Terkadang saya menangis dalam duduk kesendirian. Saya makan daging, saya makan makanan mewah. Mak saya makan gulai yang dipanaskan semalam. La ilaha illallah. Apa yang kita makan buat mak kita? Sudahkah kita tahu apa yang dimakan mak kita hari ini? La ilaha illallah. Maka saya minta buat kita bersama demi Allah. Bapak lihat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup zaman Nabi. Dia punya niat untuk bertemu dengan Nabi. Tapi memang rezeki tidak ada untuk bertemu dengan Nabi. Dari level sahabat turun menjadi level tabi'in. Sahabat itu siapa? Orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dengan kenabian, dengan keimanan. Uwais Al-Qarni hidup zaman Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan keimanan, tapi tak sempat bertemu Nabi. Akhirnya Uwais Al-Qarni turun level dari sahabat menjadi tabi'in. Apa amalan yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Melayani ibunya yang sedang sakit. Sampai Uwais Al-Qarni menggendong ibunya untuk melaksanakan haji dan umroh. Coba bayangkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu baca sejarah Uwais Al-Qarni. Salat Uwais Al-Qarni biasa saja. Baca Qur'annya biasa saja. Tapi pelayanan kepada ayah ibunya, kepada ibu kandungnya melebihi segalanya. Sampai-sampai Nabi katakan, wahai Umar, nanti pada zamanmu akan datang dari kapilah, dari Yaman. Orangnya seperti ini, tandanya seperti ini. Kalau kau ketemu dengan dia nanti, minta doa dengan dia. Apa kekurangan Umar? Khalifah, orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi, kalau kau ketemu kapilah dari Yaman, orangnya ini, tandanya ini, kau minta doa dengan dia. Apa kata Nabi? Doanya ketika dia mengangkat tangan, tidak ada batas dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka saya sampaikan buat kita bersama, layani mak bapak kita. Pulang ke rumah, duduk bersama mereka, senangkan hati mereka. Walaupun hidup kita dalam keadaan kesusahan dan kekurangan, tapi jangan lupa senangkan hati ayah dan ibu kita. Kalau ini yang kita buat, la ilaha illallah, maka keberkahan demi keberkahan itu akan datang. Keberkahan demi keberkahan akan datang. Tapi jika tidak, amal-amal kita yang lain boleh jadi akan tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya minta buat kita bersama yang hadir pada subuh hari ini, mulai hari ini kita berjanji kepada Allah. Demi Allah, saya sudah berjanji kepada Allah beberapa tahun yang lalu, sudah lama. Demi Allah, saya takkan pernah membuat ibu saya menangis. Saya takkan pernah membuat ibu saya menangis. Demi Allah, apapun yang diminta ibu saya, asalkan kebaikan, akan saya ikuti. Walaupun saya tahu saya susah, tapi demi Allah, senangkan hati ibu kita. Allah akan senangkan kehidupan kita. Layani ayah ibu kita seperti raja-raja. Allah akan berikan rizki kita seperti rizkinya para raja-raja. Demi Allah, biar hidup kita susah, tapi susah dalam mentaati Allah.
Maka saya minta buat kita bersama, Bapak Ibu yang hadir pada subuh hari ini, kita belajar agar amal-amal kita nanti diterima oleh Allah, agar amal-amal kita tidak tertolak di sisi Allah. Kita sholat juga, kita puasa juga. Makanya mohon maaf, terakhir saya mau sampaikan buat kita bersama. Sebelum Covid Corona, saya diminta khotib di salah satu masjid besar di Provinsi Riau, di salah satu kabupaten. Habis sholat Id, saya pulang bawa mobil. Mobil saya dijegat oleh salah seorang jamaah, ibu-ibu, sudah berusia 60 atau 65 tahun. Akhirnya saya turun dari mobil, kemudian saya tanya, apa maksud ibu menghalangi mobil saya? Katanya ibu tuh mau bertanya. Dia bertanya dengan saya, Pak Ustadz tinggal di mana? Di Pekanbaru. Ustadz kenal dengan anak saya, anak ibu siapa? Dia ambil pena, dia ambil kertas, ditulisnya nama anaknya. Ketika dia tulis nama anaknya, alangkah terkejutnya saya. Nama yang dia tulis itu bukan hanya sebatas kenal, teman saya. Anaknya itu hafiz Quran 30 juz, alumni pondok pesantren, imam besar di salah satu masjid besar di Pekanbaru. Apa katanya? Ustadz, dia anak saya. Kalau Ustadz ketemu dengan anak saya nanti di Pekanbaru, suruh dia pulang. Sudah 11 tahun dia tak tengok saya di rumah ini. Summa na'udzubillah. Pantas hidup kita tak berkah. Makanya saya minta pada kita bersama, kita lakukan perubahan dalam kehidupan ini demi Allah. Kalau Bapak Ibu punya masalah hari ini, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah rizki, jangan-jangan ada hubungan dengan ayah ibu kita yang terbengkalai hari ini. Pulang ke rumah, ajak emak, ajak bapak kita, ajak orang tua kita, duduk bersama mereka, senangkan hati mereka. Setelah itu, Bapak Ibu boleh lihat keberkahan-keberkahan apa saja yang Allah akan berikan dalam kehidupan kita. Kalau ini yang terjadi, justru ayah dan ibu kita telah kehilangan anak-anaknya di saat anak-anaknya telah sukses dia didik. Dia sukses S1, S2, S3. Anak-anaknya telah bekerja di mancanegara. Di saat itulah seorang ayah ibu telah kehilangan anak-anaknya. Terkadang di saat kaya, dia telah kehilangan anak-anak yang dicintainya. Maka kita belajar, kita pasti suatu saat akan menjadi ayah dan ibu. Apa yang kita lakukan dengan ayah dan ibu kita akan dibalas oleh Allah dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita kepada kita demi Allah. Memang tidak ada karma dalam Islam, tapi ada buah amal. Kita akan menuai dengan apa yang kita tanam. Bibit yang kita tanam dari bibit yang tidak baik pasti akan menghasilkan tanaman yang tidak baik. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Terakhir, saya ingatkan kepada kita bersama, kepada jemaah yang hadir pada malam pada dini hari ini, saya ingin ingatkan pesan buat kita bersama. Mulailah kita lakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan ini. Kita mulai perbaiki sisi kekurangan-kekurangan kehidupan kita. Saya bukan nabi, istri saya bukan bidadari, kita semua bukan orang baik. Kita ingin belajar menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Mudah-mudahan setiap kebaikan kita dijadikan sebab oleh Allah. Allah berikan kebaikan buat ayah dan ibu kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita baca doa sebentar. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasolihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dilangkahkan oleh kedua kaki kami, dosa yang digerakkan oleh kedua tangan kami, dosa yang dilihat oleh kedua mata kami, dosa yang didengar oleh kedua telinga kami, dosa yang terlintas di pikiran kami, dosa yang terdetik di hati kami ya Allah, dosa yang keluar dari bibir kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, begitu banyak dosa yang telah kami kerjakan ya Allah.
Berapa banyak barang-barang haram yang telah kami makan ya Allah. Dengan bangganya kami suapkan makanan itu kepada istri kami ya Allah. Dengan bangganya kami masukkan makanan itu kepada anak-anak kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni kami, siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin, ampunilah kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Hilangkan sifat ujub dalam hati kami ya Allah. Merasa paling baik, merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling dermawan, merasa paling punya jabatan, merasa paling alim, paling soleh, merasa paling banyak hafalan Qur'annya ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah kami ya Allah dari sifat takabur, hasad, iri, dengki, sombong, bohong dan munafik dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, ampuni juga dosa seorang wanita yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa makan kenyang demi mengenyangkan kami ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa tidur pulas demi menidurkan kami ya Allah. Wanita itu adalah ibu kandung kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kandung kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya ibu kandung kami berbuat dosa dan maksiat, gugurkan segala dosa dan kemaksiatannya ya Allah. Ya Allah, ibu kami telah mengandung dan melahirkan kami wahnan ala wahnin, kesakitan di atas kesakitan ya Allah. Dia tidak peduli lagi hidup atau mati, asalkan kami bisa lahir ke muka bumi ini ya Allah. Tertumpah darah ibu kami ya Allah. Jadikan setiap tetesan darah yang tertumpah sebagai sebab Engkau turunkan kebaikan kepadanya ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ampuni juga dosa ayah kandung kami ya Allah, yang siang malam mencari nafkah buat kami. Tidak tahu panas, tidak tahu hujan, tidak tahu siang, tidak tahu malam ya Allah. Terkadang ayah kami tidak pulang-pulang hanya mencari nafkah buat kami ya Allah. Ya Allah, ayah kami bukan tamatan pondok pesantren, ayah kami bukanlah seorang ulama, ayah kami bukanlah seorang ustaz, ayah kami orang bodoh, ayah kami orang awam, ayah kami tidak ada waktu mendengarkan ceramah agama, ayah kami tidak ada waktu mendengarkan kajian, ayah kami tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, ayah kami tidak tahu mana yang hak, mana yang batil ya Allah. Ayah kami tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk ya Allah. Ayah kami terus bekerja, asalkan kami bisa makan, asalkan kami bisa sekolah, asalkan kami bisa sarjana, sampai kami bisa bekerja dan berumah tangga ya Allah. Ya Allah, telah hitam punggung ayah kami ya Allah. Sekiranya ayah kami berbuat dosa, gugurkan semua dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, sekiranya ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Muliakan dia di sisimu ya Allah. Masukkan ke dalam surga dengan ridhamu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, seandainya bisa ya Allah, amal-amal kami yang sedikit ini ya Allah, amal-amal kami yang terbatas ini ya Allah, amal-amal kami yang sedikit ini yang Engkau terima ya Allah, kami tukarkan dengan keburukan ayah dan ibu kami ya Allah. Ambillah amalan kami yang sedikit ini ya Allah, tukarkan dengan segala keburukan ayah dan ibu kami ya Allah. Jangan Kau siksa ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah kami ya Allah, yang sudah bertahun-tahun kami tak menjenguk ayah dan ibu kami, yang sudah berbulan-bulan kami tak tahu kabar ayah dan ibu kami, yang sudah berminggu-minggu kami tak tahu apa yang dimakan ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, Ya
Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Ampunilah kami ya Allah yang selama ini kami selalu meninggikan suara di hadapan mereka ya Allah. Ampunilah kami yang selama ini sikap dan tingkah laku kami menyakiti hati mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami angkuh, kami sombong, kami bodoh ya Allah. Mungkin kena harta yang kami miliki, mungkin kena gelar akademik yang kami sandang, mungkin kena harta yang kami raih. Terkadang kami berbicara dengan ayah dan ibu kami seolah-olah kami lebih pintar daripada mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, kami hari ini jadi pegawai, hari ini punya pekerjaan, hari ini punya rumah, hari ini punya keluarga. Bukan karena harta kami ya Allah, bukan karena kepintaran kami ya Allah. Hari ini kami bisa sukses, jangan-jangan kena keberkahan doa ayah dan ibu kami ya Allah. Yang dulu mereka berdoa meneteskan air mata, hari ini Engkau telah kabulkan doa itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk membahagiakan ayah dan ibu kami yang masih hidup di sisa-sisa umur mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hanya punya satu ayah kandung, kami hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kami cuma satu ya Allah, ibu kami cuma satu ya Allah. Harta kami bisa cari, pangkat jabatan kami bisa raih, tapi kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kami hanya sekali di kehidupan dunia ini ya Allah. Beri kesempatan itu kepada kami ya Allah. Berilah kesempatan itu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, dahulu ayah dan ibu kami masih hidup, kami belum bekerja, kami belum berumah tangga, kami belum punya harta ya Allah. Hari ini kami sudah bekerja, hari ini kami sudah memiliki harta, hari ini kami sudah memiliki keluarga, tapi ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia ya Allah. Belum sempat ayah dan ibu kami menikmati hasil pencarian kami ya Allah. Belum sempat kami menyenangkan hati ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ayah dan ibu kami rela bersusah-susah membesarkan kami ya Allah. Ayah dan ibu kami rela berhutang demi menyekolahkan kami ya Allah. Ayah dan ibu kami rela mempermalukan diri hanya untuk membahagiakan kami ya Allah. Tapi apa yang kami balas hari ini ya Allah? Kami hitung-hitungan menolongnya ya Allah, kami hitung-hitungan membantunya ya Allah, kami hitung-hitungan menjenguknya ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jikalau selama hidup kami belum sempat berbuat baik kepadanya ya Allah, sampaikan permohonan maaf dan ampun kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni juga kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Ampuni dosa orang-orang Islam yang ada di muka bumi ini ya Allah. Hilangkan sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat bohong, sombong dan munafik dalam kehidupan ini ya Allah. Berikan sifat tawajuh, tawadhu, sabar dan qanaah dalam menghadapi hidup di muka bumi ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.